Mas, gimana kaki kamu, Mas? Aman kan? Aman. Gak ada yang sakit? Enggak. Udah enakan? Udah sayang, aman kok. Aku heran banget sama si Dita ya tadi. Pas kamu jatuh tuh dia langsung refleks loh mau bantuin kamu, Mas. Udah kayak istri kamu aja. Mas, kok diem? Aku bingung mau jawab atau enggak. Lagi juga kalau aku jawab, nanti kamu salah paham sama aku. Aku nggak mau bikin masalah, sayang. Aku nggak mau ngira aku gimana-gimana gitu sama Dita. Sayang, jangan ngambek gitu dong. Percaya dong sama aku. Enggak, aku nggak ngambek kok. Aku berusaha buat percaya sama kamu. Makasih ya. Bisa-bisanya di depan teman-temannya Saka sama sekali gak menghargai aku dan lebih milih Ariana. Sampai kapan coba dia gak mentingin aku? Kalau kayak gini terus, orang-orang cuma akan ngecap aku sebagai pelakor dan cewek yang ngejar suami orang. Padahal di sini aku juga istrinya. Aku berhak atas dia. Dan aku gak sepantasnya mendapatkan hinaan orang-orang yang mandang rendah aku. Siapa sih malam-malam sini? Dion? Hai, Dita. Hai. Hai. This is for you. Buat aku? Ya, Thank you. you're welcome. Dion, kamu tahu gak sih? Kamu tuh selalu datang di saat yang tepat. Di saat pikiran aku lagi gak enak, mood aku lagi drop. Kamu tuh selalu ada buat aku. Iya, aku nggak tahu kenapa ya setiap kamu lagi nggak enak, perasaan aku juga ikut nggak enak gitu loh. Makanya aku cek kamu kesini. Ya, mungkin itu dinamakan kontak batin kali ya. Masuk. Ya. Katanya lo minta jemput. Ih, lo lupa ya? Kan gue mau semangatin lo biar lo menang. Oh iya, benar. Yaudah yuk. Yuk, bentar ya. Mbak, aku duluan ya. Hati-hati ya. Yuk. Kamu tuh kenapa ya, Dante? Kamu sadar gak kamu jadi sering diem? Dan ini semenjak kita ketemu sama Sisil dan Coki di restoran itu. Kepikiran sama Sisil? Enggak kok. Saya biasa aja. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Hati kamu sebenarnya gimana sih, Dante? Aku nggak bisa berhubungan sama orang yang hatinya nggak sepenuhnya sama aku. Nanti sebentar kamu mikirin aku, perhatian sekali ke aku. Nanti tiba-tiba kamu bisa langsung kepikiran sama Sisil dan perhatian sama Sisil. Aku sayang banget loh sama kamu. Kamu tahu kan aku juga punya hati, Dante. Hei.
Saya minta maaf soal itu, ya. Dan saya minta maaf banget kalau saya udah buat kamu ngerasa kalau saya seperti mainin kamu. Tapi beneran kok, ini bukan karena Sisil. Kamu harus percaya itu. Dan kamu tahu sendiri kan, cuma kamu satu-satunya wanita dalam hidup saya. Kamu harus percaya itu. Jadi kamu gak usah mikir macam-macam ya. Oke? Semoga kamu benar ya. Kalau cuma aku perempuan satu-satunya di hidup kamu. Kamu harus percaya itu. Aku selalu percaya kamu, Dante. Gimana? Apa kamu sudah verifikasi alamatnya? Sudah, Bu. Saya juga sudah siap untuk antarkan Ibu ke rumah tamu dekat Bu Febri. Oke. Kalau gitu, kamu kasih tahu saja sama pengawal saya. Dan setelah itu kamu boleh pulang. Baik, Bu. Iya. Pedro hati-hati pelan-pelan. Sudah. Oke. Hati-hati ya, Pi. Udah pelan-pelan aja, Pi. Aduh. Papi. Madam. Iya. Jadi gini kan, Papi sih dikasih tahu sama Mami berkali-kali jangan ikut futsal, tapi Papi maksa aja terus-terusan. Kejadiannya apa, Pi? Ini bener-bener di luar dugaan Mami loh, Pi. Mami kan cuma menduga Papi itu cuma sakit pinggang, sakit kaki, minta dipijit. Tapi nggak taunya Papi pingsan. Itu artinya ya, Pi, Papi berarti nggak mendengarkan bahasa tubuh Papi. Tubuh Papi udah teriak-teriak capek, tapi Papi masih aja terus memforsir sampai pertanyaan selesai. Gini kan jadinya, panik banget Mami tadi tuh. Udah lah, Mi, udah. Lihat Papi udah nggak apa-apa nih, Mi. Nanti bisa-bisa Papinya malah drop loh karena dengerin Mami ngomel terus, Papi jantungan. Papi? Kok Papi ngomongnya gitu sih? Pi, Papi lihat Mami, Pi. Mami nggak ngomel-ngomel ya, Pi? Mami tuh cuman... Mami khawatir banget, ngerti nggak sih? Mami panik banget ketika ngeliat Papi pingsan kayak tadi. Mami udah berpikir yang enggak kalau Papi itu kenapa-kenapa. Jadi Mami bukan ngomel-ngomel ya, Pi. Mami khawatir banget sama kondisi Papi, ngerti nggak sih, Pi? Iya, Papi tahu. Mami ngomel ini karena Mami tuh sayang banget sama No, Mami nggak ngomel, ini nggak ngomel. Iya, karena Mami perhatian banget sama Papi. Ya itu baru benar. Tapi ya udahlah, Mami udah stop, udah ngomelnya lagi. Iya, perhatiannya. Sekarang Papi biarin Papi sendiri ya. Papi istirahat ya, sayangnya. Mami ambilin air hangat ya buat Papi, biar badan Papi lebih enakan. Iya. Ya. Ayo, bentar ya, Pi. Sayang, Ya mas, berangkat bareng aku? aku masih ada kerjaan dulu mas yang harus aku beresin. Oh, oke.
Ini Gitu. masih... Kamu mau ngomong? Ya, aku mau ngomong kalau aku mau berangkat. Oke. Tapi ini masih pagi banget, Mas. Kamu mau langsung ke kantor apa ada meeting dulu? Enggak sih, aku mau ngasih file ke Pak Bambang. Oh, Ya? oke. Oke, kalau gitu aku berangkat ya. Hati-hati ya. Bye. Bye. Lo mau ngapain kesini? Aku lagi butuh teman curhat. Kamu ada waktu nggak? Ya udah. Duduk aja di sini, gue ambil minum dulu. Makasih ya. Pak, tolong ikutin mobil depan itu ya. Jangan sampai lolos. Baik, Bu. Aku jadi penasaran, Mas. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu bohong sama aku? Dan bela-belain berangkat pagi cuman buat ketemu sama Dita. Aku kesini cuma mau kasih tahu sama kamu. Stop ya, Dit, bikin kepala aku pusing. Udah cukup kemarin kamu bikin semua orang curiga sama kamu. Sama kita. Dan sekarang aku mau kamu stop ngikutin ego kamu dan stop ngikutin kecerobohan kamu. Paham ya? Saka tunggu. Terus ini kita nggak jadi makan? Lain kali aja. Saka. Saka. Makasih ya. Lo kenapa? Aku cuma ngerasa sedih aja setelah pisah sama Dita. Tapi pada akhirnya, aku sadar kok, hati aku nggak sepenuhnya untuk Dita. Karena di hati aku cuma ada kamu, Yud. Kamu lagi nggak ada yang kamu tutup-tutupin dari aku kan? Enggak. Jangan bohong. Kita kenal bukan sehari 2 hari loh, Yud. Jadi aku hafal banget raut wajah kamu. Gue habis putus sama Tommy.
Maaf. Aku nggak ada maksud apa-apa. Tapi kamu putus sama Tommy bukan karena aku kan? Oh, bukan. Akhir-akhir ini tuh gue sama Tommy emang sering berantem dan itu bikin gue gak nyaman. Hai Dit. Kebetulan banget ya ketemu di sini. Sorry Arin, tapi aku harus pergi. Saya boleh tanya sesuatu sama kamu, Dita? Boleh aja. Mau tanya apa? Maaf kalau ini terkesan lancang. Saya cuma mau tahu aja sih. Sebenarnya apa alasan kamu bercerai dengan dia? Kamu sempat bilang sama saya kalau kamu masih punya perasaan sama suami saya. Kamu masih cinta sama Mas Aka. Maaf Bu, dari informasi semalam, rumah ini yang dimaksud. Oke, terima kasih. Saya turun sekarang. Kamu tunggu aja di sini. Baik Bu. Maaf Bu, Ibu yakin nggak perlu saya teman? Tunggu aja di sini. Baik. Jadi sebenarnya apa alasan kamu bercerai? Ya aku sama Dion udah ngerasa nggak cocok aja. Jadi sebelum semuanya terlalu jauh, kami memutuskan untuk pisah. Terus kenapa nikah ya? Kalau tahu nggak cocok. Dita, saya udah terlanjur tahu perasaan kamu gimana sama Mas Aka. Dan bukan berarti karena kamu sudah cerai sama Dion, kamu dengan bebas mendekati suami saya. Saya nggak akan bisa terima itu. Saya tahu, kamu masih sering suka ketemu, suka deket-deketin Mas Aka. Saya nggak akan tinggal diam, Dita. Saya akan tegas. Hai Dit, Rin. Hai Jeng. Kalian di sini juga. Aku boleh nggak gabung sama kalian? Kebetulan banget kan bareng di sini. Boleh banget, tapi sorry ini aku udah ditungguin sama klien aku, jadi aku harus balik ke kantor, aku harus ada meeting dulu. Oh nggak apa-apa, santai aja. Aku bisa bareng sama Dita kan ya? Ya udah duluan ya. Oke. Bye. Bye, hati-hati ya.
Dit, usaha lu gimana? Lancar kan ya? Iya, lancar kok, lancar. Alhamdulillah deh, syukur. Maaf, Ibu cari siapa ya? Ibu teman dekatnya Febri ya? Iya, betul. Saya Anjani. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mencari tahu tentang Bu Febri dan juga anaknya. Apa Ibu tahu di mana keberadaan anaknya Bu Febri saat ini? Saya sudah lama ya tidak bertemu lagi dengan Ibu Febri. Semenjak dia pindah rumah. Oh, gitu ya. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ibu tunggu sebentar.